Nabi yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat. Nabi siapa ayo? Ayo tolong apa diewangin jawab. Nabi yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat. Nabi siapa ayo? Adam. Bukan. Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Nah, semua Nabi kekasih Allah, tapi yang paling dicintai Nabi Muhammad. Kayak ngene lho ibaratnya, saumpama ana ibu ya, duwe anak 5. Anak 5 apik-apik kabeh, tapi mesti ana sing paling dicintai di antara anak 5. Apik-apik kabeh nurut-nurut, tapi ana sing pinter, paling pinter. Nah, iku mesti dicintai, paling dicintai ambek ibuke, utawa mungkin paling ganteng, utawa paling ayu. Nah, lek wedok-wedok mungkin paling ayu, iku paling dicintai ambek ibuke. Mesti. Lah, nabi-nabi juga begitu. Nabi banyaknya nabi berapa? Ayo. Ayo. 124.000. Yang wajib yang menjadi rasul berapa? 313. Yang wajib diketahui berapa? 25. Ayo pen hafal Nabi Biro. Paling hafalmu Nabi Muhammad, Nabi Adam ngono doai. Lah nanti kenapa Nabi Muhammad? Pertama, kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad kekasih Allah yang paling dicintai. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang dibangkitkan ketika hari pembangkitan di akhirat nanti. Setelah itu Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad mengakui bahwa apakah aku yang lebih dulu dibangkitkan oleh Allah atau Musa? Karena ketika aku bangun, Musa sudah ada di depanku. Ya, begitu. Koyok-koyok disian Nabi Musa, tapi Abah menganggap Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah. Nah, otomatis semua Nabi-Nabi itu mendapat pakaian. Cuma yang pertama adalah Nabi Muhammad. Semua nabi dan orang-orang soleh itu Nabi Muhammad dan orang-orang soleh, wali-wali Allah itu semuanya dapat baju. Padahal semua di sana itu semua manusia tidak ada baju. Semuanya mutoblejet. Tidak selembar benang pun nempel di tubuh. Wah, ngono ya. Tak selembar benang pun dadi los ketok kabeh. Tapi gak ono wong izin karena semua orang ini sibuk di sana. Sibuk dengan pengadilannya sendiri-sendiri. Semuanya ketakutan. Apakah saya nanti akan selamat atau tidak? Semuanya akan selalu ragu-ragu seperti itu. Nah, di antara orang-orang yang mendapat pakaian, apa tahu ngomong sapa? Orang yang biasa memberikan pakaian di dunia kepada orang lain, itu nanti akan diberikan oleh Allah pakaian. Jadi enggak mudah. Gitu. Apalagi Nabi orang yang paling loman jelas. Ya makanan, ya pakaian. Bahkan kayak Nabi Ibrahim itu enggak mau makan sendiri. Lek kate dahar iku golek kanca. Jadi gak sholat tok jamaah. Ma'am juga jamaah. Itu Nabi Ibrahim. Itu. Jadi nabi-nabi kabeh loman. Makanya nabi-nabi
itu mendapatkan pakaian. Termasuk para wali, termasuk orang-orang soleh yang loman, yang di dunia suka memberikan pakaian kepada orang lain. Mengapa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga oleh Allah? Nah, ceritanya ya apa? Kenapa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu diturunkan dari surga ke dunia? Ceritanya apa? Memakan Buah terlarang. Nah, nama buah terlarang itu siapa yang ngasih nama? Terlarang itu Allah. Tapi yang ngasih nama khuldi adalah setan, iblis yang memberikan khuldi. Apa arti khuldi kalau begitu? Khuldi adalah buah keabadian. Jadi setan memberi nama yang diberitahukan kepada Nabi Adam. Begini ceritanya, Adam, kon lek mangan buah itu kon bakal ada di dalam surga selama-lamanya. Itu. Jadi iblis menggoda Nabi Adam, tapi gak kena, gak makan. Kak Iblis, aku gak oleh. Nyedek tok gak oleh. Akhirnya iblis lari kepada Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu-rayu sama iblis, kena. Ibu Hawa akhirnya merayu Nabi Adam. Dimakanlah buah itu, dipetik satu, dimakan kait sacakotan langsung rontok. Nah, itu ceritanya karena Nabi Adam memakan buah yang terlarang. Kalau yang namanya buah terlarang itu yang memberikan nama Allah. Tapi khuldi itu yang memberikan nama adalah setan. Ya. Bagaimana keyakinan Islam tentang Nabi dan kitab suci terdahulu? Bagaimana keyakinan Islam, keyakinan kita sebagai orang Islam terhadap kitab-kitab suci terdahulu? Ayo kita mengenal kitab suci terdahulu apa saja. Yang pertama turun apa? Ayo. Yang pertama turun. Sebelum ada kitab suci ada sohifah, lembaran. Nabi Adam dikasih lembaran peraturan sama Allah. Terus Nabi Sis juga dikasih lembaran peraturan sama Allah. Terus turun sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Yakub. Terus sampai Nabi Musa. Barulah Nabi Musa lembaran itu tidak satu tapi berupa kitab. Namanya apa? Taurat. Jadi kitab yang pertama adalah Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua, kitab apa? Zabur. Diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Terus yang ketiga, kitab apa? Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita meyakini, orang Islam meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu yang asli loh ya, yang asli. Karena Injil itu kitabnya orang Kristen itu sudah dirubah-rubah. Yang sekarang itu sudah mengalami perubahan berkali-kali, bukan hanya sekali. Jadi kitab suci diotak-atik, ngono lho. Quran kan asli sih, mulai biyen sampai saiki pancet tidak berubah satu huruf pun. Misalnya alif hilang, gak ono. Ba hilang, gak ono. Atau ditambahi ba, gak ono. Asli seperti ini dari dulu. Nah, terus bagaimana kita meyakini kitab-kitab asli yang terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil? Kita meyakini semua itu dari Allah.
diturunkan oleh Allah. Gitu. Kita meyakini kalau diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya pasti benar. Tapi harus asli ya. Tidak boleh diotak-atik kayak Injil. Itu. Jadi kayak Quran asli itu baru kita yakini kebenarannya. Gitu. Jadi orang Islam ya harus begitu. Harus yakin bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu benar dari Allah. Kenapa Nabi Muhammad menangis ketika mendengar neraka diciptakan? Kenapa Nabi Muhammad menangis ketika mendengar cerita malaikat Jibril yang cerita tentang penciptaan neraka dan huru-hara di dalam neraka. Kemudian siapa-siapa saja yang masuk neraka. Kenapa Nabi Muhammad kok menangis? Karena Nabi Muhammad itu orangnya santun, orangnya penuh dengan kasih sayang, orangnya itu sangat penyayang kepada umatnya. Sehingga kalau mendengar umatnya nanti masuk neraka, apa cerita apa? Umat Nabi Muhammad akan berpecah menjadi 12. Yang satu itu langsung masuk surga, yang 11 itu sik mampir nang neraka. Dan tetap umat Nabi Muhammad, tapi karena terlalu banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, yang 11 ini mampir dhisik nang neraka, setelah bersih dari dosa baru diangkat lagi ke surga. Nah, yang satu ini masuk surga langsung. Nah, ya apa mang? Kenapa Nabi Muhammad menangis? Karena Nabi Muhammad itu orangnya sangat penyayang, sehingga kalau mendengar ada umatnya yang masuk neraka itu disesali. Jadi langsung nangis. Kok cara wong kene nggetuni. Akhirnya Nabi Muhammad ndonga nang Allah, ya Allah, pun dilebetaken teng neraka menapa umat kula. Iki biyen ya. Lah nanti bagaimana? Ketika di akhirat melihat umatnya yang masuk neraka, bahkan ada umat yang diakui oleh Nabi Muhammad tapi dicegah oleh Allah untuk masuk surga. Ada nanti. Nabi Muhammad bengok-bengok, ummati, umatku, datang ke sini. Kok cara kene, umatku, wong ngembat, umpama ya. Rinia, ayo ngelumpuk-ngelumpuk di kene. Nah, Nabi Muhammad nanti memanggil seperti itu. Kemudian ada orang berjalan terseok-seok, pincangan, soro oleh melaku, tapi kemudian wis kate tutuk nang ngene telaga Kautsare Nabi Muhammad, kate diparingi ngombe ambek Nabi Muhammad, dicegah ambek Allah. Terus Nabi Muhammad bilang kepada Allah, ya Allah, dia itu adalah umatku. Kata Allah, tidak Muhammad, dia bukan umatmu, karena setelahmu dia mengubah-ubah ajaranmu. Nah, makanya gak oleh ngarang. Agama itu harus menurut Nabi Muhammad. Tidak boleh ngarang Allahu Akbar. Wah, koyo saiki sing viral apa Al Zaitun ya, pondok pesantren Al Zaitun. Lek adzan Allahu Akbar. Oh, adat kan koyo katingan temi kancane ku. Allahu Akbar. Asyhadu alla ngono. Itu sudah gak nurut syariat belas. Kemudian ada khotib sing khutbah Jumat perempuan di Al Zaitun. Ndak boleh orang perempuan maju terus dilihat laki-laki, itu ndak boleh. Apalagi jadi pemimpin, jadi imam lagi. Ndak boleh, pemimpin itu harus laki, ndak boleh. Boleh perempuan memimpin sesama perempuan, ndak boleh memimpin laki-laki dalam hal sholat. Nah, jadi nggak boleh jadi imam perempuan atas laki-laki.
Kalau sesama perempuan boleh. Nah, itu enggak ngarang diri. Nah, orang-orang semacam ini nanti dicegah oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena dia merubah-rubah ajaran Nabi Muhammad. Berarti dia masuk neraka. Apa itu barakallahu fikum? Fikum. Barokah. Apa barokah? Ayo diperat-perat. Banyak bahasa Arab. Barokah. Barokah itu keberkahan. Allahu kan barokah Allahu. Berarti barokah Allahu. Saiki Allahu Allah. Berarti barokah dari Allah. Fikum. Fi apa? Di dalam. Kum kamu. Kalian. Kum itu kalian. Lek kamu ka. Lek nang melanang. Lek nang wedok ki. Kayak umpama apa misalnya ngomong nang Miko. Barakallahu fika ya Miko. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu wahai Miko. Nah, gitu. Tapi lek nang ngene gendis ngomong barakallahu fiki. Nah, wahai gendis ya gendis. Nah, terus artinya seperti itu. Semoga keberkahan dari Allah dilimpahkan kepadamu, kepada kalian. Kum itu kalian. Apa jin pernah menangis? Apa jin pernah menangis? Jin setan sering menangis, bukan hanya pernah, sering. Jin itu hidupnya seperti manusia, di bumi juga. Cuma kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat. Wong sakti kaya apa gak iso ndelok jin asli. Asli tapi ya maksudnya. Nah, kok ono istilah pocong, ono istilah kuntilanak, istilah nini towo, ono mak lampir, gendruwo dan sebagainya. Itu hanya penampakan yang disebabkan oleh anggapan manusia. Bahwa gendruwo itu adanya neng pring-pring. Nah, nang barongan pring ya. Kok nang kadang-kadang ngoro ndek kono iku ndukure barongan ana wong pencolotan dawuran ndukure pring lho pencolotan. Nek gak ana wong lungguh nek ndukure pring gawet direng ngono. Nah, utawa pring dirubuhno. Padahal gak rubuh koyo-koyoke rubuh. Tapi gak rubuh pringe. Urip pring akeh gak siji, pring akeh dirubuhno. Gak rubuh asline. Cuma ketek-keteke koyo rubuh. Itu pekerjaan gendruwo. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan pocong, pianru koyo wong mari di pocongi mati ngene kan. Pocong rupane kayak ngono. Kenapa ada pocong seperti itu terus lek mlaku mencolot-mencolot kayak vampir Cina ya. Vampir Cina kan ini, sampai loncat-loncat. Nah, kenapa seperti itu? Karena anggapan orang seperti itu. Bangsa jin dan setan sudah ada perjanjian dengan Allah. Aku jari jin, aku akan menuruti kehendak dan anggapan manusia. Nah, lek ana wong nganggep engko ana wong engko iki engko iso dadi pocong. Nah, iku iso nyerupa tenan pocong. Jadi jin yang menjadi pocong itu hanya penampakan, aslinya jin nggak bisa dilihat. Kecuali Nabi. Hanya Nabi yang bisa melihat jin. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang diizinkan. Mungkin para wali. Mungkin. Itu pun mungkin tidak semua wali. Mungkin loh ya. Nggak ngerti. Jadi orang-orang yang dipilih pokoknya oleh Allah. Yang paling utama adalah para Nabi dan Rasul. Itu bisa melihat jin. Asli. Nah, terus
Kalau kita melihat jin, kadang-kadang koyo ngene video, lah anu ya ono tayangan-tayangan di video, anu apa iku? Moro sak klepat bet ngono ya, kadang-kadang. Terus ono wong rambutnya gondrong, roknya putih, ya rambutnya dawa ngene nutupi raine. Terus iki dene bolong, sundel bolong. Nah. Iku karena anggapan orang. Jadi anggapan orang dituruti ambek jin karena jin sudah diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia dan diizinkan oleh Allah untuk menyerupai seperti anggapan manusia. Nah, kapan jin itu nangis? Ketika ada azan. Jin dan setan loro kabeh lek kene azan. Makane lek pengen omahe kok pengen kudu gak enak, umpama ya hawane omahe mang yo gak enak, pengen azan ae. Jelas di situ ada jin atau setan. Pengen azan di Allah. Ya wis kaya azan di masjid. Makanya supaya rumahmu tidak dihuni oleh jin dan setan, masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang, misalnya ono ibumu, ono ayahmu, kamu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kamu masuk. Itu sebelum masuk ya. Terus disunahkan lagi kalau masuk, sudah masuk rumah, baca kul huwallahu ahad 1 kali. Engko jin niku ngomong nang koncoe, kita tidak dapat tempat menginap di sini. Jadi jine melayu. Kemudian rumah yang sering dibacakan Quran, terutama surat Al-Baqarah. Jin dan setan kepanasan. Terus kalau kamu sering-sering baca istighfar, pedot gegere jin. Gegere setan, bukan jin, setan. Itu pedot gegere. Jadi kan muni astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jaluk sepura temenan nang Gusti Allah. Mari nglakoni salah astagfirullahaladzim. Oh, setan kelaran-laran soalnya pedot gegere. Jadi setan, jin, iblis itu juga pernah nangis dan sering nangis. Iblis itu juga yang menggoda Nabi Adam itu menyesal. Gitu. Karena dia sudah dikutuk oleh Allah untuk pasti masuk neraka dan tidak akan bangkit dari neraka. Enggak akan masuk surga, golongan jin dan setan. Golongannya iblis dan setan. Kalau jin ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kita tutup dengan doa. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ghafirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam.